negeri yang ternama. Intan mendapatkan beasiswa karena kecerdasannya. Selama ini, Intan merantau jauh dari keluarga. Selain berkuliah, Intan mempunyai bisnis kecil-kecilan. Semenjak kuliah juga, Intan tidak pernah meminta uang dari kedua orang tuanya. Intan anak pertama dari 3 bersaudara. Bapaknya bernama Parjo dan bekerja menjadi guru SD. Sedangkan ibunya bernama Siti yang menjadi bendahara desa. Karena libur panjang, Intan memutuskan pulang ke desanya. Intan sengaja tidak memberi kabar keluarganya, berharap mereka akan terkejut dan senang. Sesampainya di rumah, Intan mengetuk pintu dan memberi salam. Ayah kalau mainnya nggak mau diberesin dulu deh. Assalamualaikum. Iya, sebentar. Loh, Intan? Ibu, Intan kangen sama ibu. Iya, ibu juga kangen sama Intan. Ayo, Intan masuk. Wah, Intan kok pulang nggak bilang-bilang ibu dulu? Kan stres, Bu. Ya ampun, kan kalau kamu bilang jadi bapak bisa jemput kamu di stasiun. Nggak usah, Bu. Intan tadi tuh udah naik kereta, terus naik angkutan umum ke sini. Lala, kamu udah makan apa belum, Nak? Udah, Bu. Ibu kayak sama siapa aja. Intan udah dimakan. Ya, ibu saking kangennya sama kamu. Enggak, Bu. Ibu, bapak dan adik-adikku kemana, Bu? Kok nggak kelihatan? Biasa, bapakmu masih kerja. Adik kan masih sekolah, kan ini belum hari libur. Oh iya, Cing. Yang libur baru anak kuliah ya, Bu? Iya. Ibu kok udah pulang? Bukannya ibu harusnya masih kerja? Iya, sebenarnya ibu agak pusing. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Paling nanti dibawa istirahat, ibu juga sembuh. Udah, Bu. Ibu istirahat aja. Saya nggak tahu kalau ibu bisa. Iya, kamu juga istirahat ya, Tan? Iya. Ibu mau ke kamar duluan ya, Tan? Ibu masuk ke dalam kamar, begitu pula dengan Intan. Tidak berselang lama terdengar ketukan pintu. Intan pun bergegas membukakan pintu. Tak disangka ternyata Bu Tejo yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Bentar. Waalaikumsalam. Bu Tejo. Loh, kok Intan di rumah? Iya, Bu, pulang tadi. Ibu nyari siapa? Nyari ibu ada. Tadi Bu Tejo sudah janjian sama ibu mau ke mall. Oh, ibu lagi nggak enak badan, Bu. Bu Siti yang mendengar suara Bu Tejo bergegas menemui Bu Tejo dan Intan. Bu Siti rupanya dari tadi bukannya beristirahat, melainkan bersiap-siap akan pergi dengan Bu Ayo Tejo. kita ke mall, Bu. Saya sudah siap nih. Ibu mau kemana, Bu? Bukannya ibu lagi nggak enak badan. Kok ibu pergi? Ibu udah mendingan. Ibu ada urusan penting sama Bu Tejo sebentar. Oh gitu, ya udah, Bu. Hati-hati ya, Bu. Oh iya, kamu juga hati-hati ya, Nak, di rumah. Duluan ya Nak Intan. Assalamualaikum. Salam, Bu. Hati-hati ya. Intan merasa curiga terhadap ibunya dan Bu Tejo, karena ibunya tidak bekerja dengan alasan sedang sakit, tetapi malah pergi bersama Bu Tejo. Bu Tejo dan Bu Siti mendatangi pusat perbelanjaan di daerahnya. Mereka berdua kalap dalam berbelanja. Semua barang dan baju dibelinya dengan serakah. Setelah puas berbelanja, mereka pulang ke rumah Bu Siti. Makasih loh, Jeng. Mampir dulu ya, Jeng. Ya, saya juga ada yang mau dibicarakan. Iya, ayo. Assalamualaikum Intan, ibu pulang. Waalaikumsalam, Ibu. Ini, Nak, kamu bawain ini ya. Sekalian kamu bikinin Bu Tejo minum. Loh, kok Ibu jadi belanja banyak banget kayak Ya gini udah sih, taruh Bu? situ dulu aja. Ibu, kalau Ibu belanja sebanyak ini, tadi kan Ibu bilangnya lagi nggak enak badan, terus Ibu izin Ya kerjanya. udah, Intan, taruh situ dulu. Bu, gimana kalau misalkan nanti ada tetangga yang lihat? Apakah tetangga, Bu? Ya udah, makanya kamu cepetan masukin ke dalam buatin Bu Tejo minum. Kasihan Bu Tejo nunggu di depan. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Panas banget. Tapi saya jadi was-was sama yang tadi Intan bilang loh Bu. Udah, Bu, tenang aja. Intan tuh baru pulang, dia nggak akan tahu tentang hal ini. Tapi ada benernya juga. Tadi kan Bu Siti izin karena sakit. Iya, saya tuh cuma pura-pura biar Intan nggak curiga. Lagian kan saya bendaharanya, ibu sekretarisnya. Mana mungkin, lagian kalau kita gajian juga kita akan ganti kok uang ini. Tapi masa ya kita setiap minggu sekali kita ambil uang kas untuk belanja buat keperluan kita sendiri Bu. Gak apa-apa, Bu, dibikin enjoy aja. Intan tak sengaja mendengar pembicaraan Bu Tejo dan Bu Siti. Oh ya, itu Intan juga datang.
Jadi Ibu dan Bu Tejo telah menggunakan dana kas desa untuk berbelanja. Enggak, ibu nggak pakai uang kas desa. Udah sana kamu masuk aja, nggak usah ikut campur. Ibu, tindakannya Ibu lakukan itu sama saja dengan korupsi. Apa Ibu sadar? Siapa yang korupsi sih, Nak? Ibu tuh nggak korupsi, lagian juga ibu juga cuma pakai uang sedikit dan itu nggak akan ketahuan. Dan itu juga nanti bakal kita tutup lagi kalau kita dapat gaji. Iya, udah sih kamu gak usah urusan, ini urusan ibu-ibu. Ibu, Intan adalah mahasiswa hukum. Apa yang telah dilakukan Ibu dan Bu Tejo dengan uang rakyat itu sama saja dengan korupsi. Ibu juga telah korupsi waktu. Waktu yang seharusnya Ibu gunakan untuk bekerja, tapi Ibu lakukan untuk berjalan-jalan dengan Bu Tejo. Ini tidak bisa didiamkan, Bu. Intan harus lapor ke kepala desa. Intan, kamu tega sama ibu? Kamu tega melaporkan ibu? Nanti kalau ibu di penjara gimana nasibmu? Ibu, harusnya Ibu berpikir seperti itu sebelum Ibu bertindak. Ibu tidak bisa seperti ini. Intan akan tetap melaporkan Ibu ke kepala desa. Intan, anak durhaka kamu ya? Intan bergegas meninggalkan rumah menuju rumah kepala desa. Sesampainya di rumah kepala desa, Intan langsung mengadukan perbuatan ibunya dan Bu Tejo. Waalaikumsalam, sebentar. Loh, Kak Intan. Iya Pak, saya mau bertemu dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Ada, silakan duduk, Nak. Jadi begini Pak, saya ingin mengadukan tindakan yang telah dilakukan oleh ibu saya dan Bu Tejo. Ibu saya dan Bu Tejo telah menggunakan uang kas desa untuk berbelanja kebutuhan pribadi. Selain itu, mereka telah menggunakan waktu yang seharusnya buat bekerja, tapi mereka gunakan untuk jalan-jalan dan berbelanja. Itu sama saja tindakan korupsi Pak, tidak bisa didiamkan. Emang kamu gak salah, Nak Intan. Itu kan ibu kamu sendiri. Kenapa kamu melaporkan kayak gitu? Pak, saya adalah mahasiswa hukum. Saya tahu siapapun yang telah melakukan tindakan korupsi harus ditindaklanjut, apalagi itu aparatur desa. Jadi kita tetap harus menindaklanjuti perbuatan tersebut Pak, agar tidak menjadi contoh buruk untuk masyarakat di desa ini. Apa Nak Intan tahu Bu Tejo dan Bu Siti di mana sekarang? Mereka ada di rumah Pak. Mari Pak, ikuti saya. Yuk kita ke rumahmu, Nak Intan. Intan mengantarkan kepala desa untuk menemui ibunya. Sesampainya di sana, kepala desa menghitung dan menginterogasi Bu Siti. Intan juga telah menyerahkan semua keputusan kepada kepala desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak Tio? Ada apa ya Pak? Monggo masuk Pak. Terima kasih. Tumben Pak, datang ke sini ada urusan apa Pak? Ya, saya ingin menanyakan soalnya tadi anaknya ibu lapor ke saya, katanya Bu Siti dan Bu Tejo memakai uang kas desa untuk keperluan pribadi ya? Loh Bapak, tahu dari anak saya? Iya, tadi Nak Intan main ke rumah saya dan dia bilang dan dia cerita kalau uangnya dipakai sama ibu dan Bu Tejo. Ya sudah cukup lama sih Pak. Dan Bu Tejo akan saya pecat dan saya hukum. Hukum akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan nanti sebentar lagi akan ada polisi yang akan menjemput Bu Siti dan Bu Tejo untuk kasus berikutnya. Tapi Pak, masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya tidak perlu dipenjara Pak. Tapi hukum tetap dilaksanakan karena itu sudah termasuk contoh yang tidak baik. Dan itu kalau rakyat tahu pasti mereka akan lebih malu tahu atasannya seperti itu. Ya sudah Pak, baik. Selang beberapa jam, kemudian polisi datang menangkap Bu Siti dan Bu Tejo. Intan hanya menangis melihat ibunya. Bu Tejo dan Bu Siti menyesali perbuatannya.